Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah kalau kabar kalian baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta adik Rio untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Rio yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Rio, Hadir, Ibu. Maya, Hadir, Ibu. Dodo. Hadir, Ibu. Baik, kehadiran hari ini sangat baik. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira ada yang tahu tidak mengapa pelangi itu muncul setelah hujan? Tahu, Ibu. Apa? Bidadari turun, Ibu. Aduh, jawabannya kurang tepat ya. Iya, Ibu. Tetapi kalau pelangi itu hadir setelah hujan itu karena adanya proses hidrologi. Jadi materi kita hari ini adalah siklus hidrologi. Baik, sebelum lanjut, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian siklus hidrologi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tahap-tahap pada siklus hidrologi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan pentingnya siklus hidrologi. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses yang alami yang menggambarkan perjalanan air di seluruh permukaan bumi termasuk atmosfer, tanah, dan badan air. Kemudian ada juga tahap-tahap siklus hidrologi. Yang pertama itu adalah evaporasi. Ini adalah evaporasi ini penguapan dari air laut. Lebih jelasnya, evaporasi adalah proses yang terjadi ketika air dari bumi seperti laut, sungai, dan danau berubah menjadi uap air akibat pemanasan oleh sinar matahari. Selain itu, transpirasi dari tanaman juga berkontribusi pada penguapan ke atmosfer. Yang kedua adalah kondensasi, di mana kondensasi adalah uap air yang naik ke atmosfer akan mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil melalui proses kondensasi. Tetesan ini berkumpul menjadi awan. Yang ketiga, presipitasi atau hujan. Ketika tetesan air dalam awan menjadi cukup besar, mereka jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, hujan es, ataupun embun. Presipitasi adalah cara utama air kembali ke permukaan bumi. Yang keempat adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana air di dalam sel tanaman menguap ke atmosfer melalui stomata. Ini terjadi terutama pada daun tanaman dan membantu tanaman mengatur suhu serta memperoleh air yang diperlukan untuk fotosintesis. Yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses di mana air presipitasi meresap ke dalam tanah. Air ini kemudian menjadi bagian tanah dan mengisi akuifer yang dapat digunakan oleh tanaman dan organisme di bumi. Yang berikut adalah pentingnya siklus hidrologi. Siklus hidrologi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan mendukung kehidupan di bumi. Yang pertama adalah regulasi iklim. Siklus hidrologi membantu mengatur suhu bumi
dengan menyebarkan panas melalui proses evaporasi dan kondensasi. Ini berperan dalam mengatur cuaca dan iklim global, membantu mendinginkan permukaan bumi dan mempengaruhi pola cuaca. Yang kedua, sumber air. Siklus hidrologi memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan. Air yang diperoleh dari siklus ini digunakan untuk minum, irigasi, keperluan industri, dan masih banyak keperluan lainnya. Yang ketiga, pertanian. Air yang diperoleh dari siklus hidrologi digunakan untuk irigasi sawah dan pertanian lainnya. Ini sangat penting karena pertanian merupakan sumber pangan utama bagi populasi dunia. Tanpa siklus hidrologi yang sehat, produksi pangan bisa terganggu. Yang keempat, ekosistem. Siklus hidrologi mendukung kehidupan di berbagai ekosistem dengan menyediakan air yang diperlukan untuk proses biologis dan kimia yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Ini termasuk proses fotosintesis pada tumbuhan, respirasi pada hewan, dan berbagai proses metabolik lainnya. Yang kelima, banjir dan kekeringan. Dengan menjaga keseimbangan siklus hidrologi, kita dapat mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Evaporasi dan infiltrasi membantu mengatur aliran air di permukaan bumi sehingga mengurangi dampak ekstrim dari cuaca seperti banjir dan kekeringan. Yang keenam, keseimbangan ekosistem. Siklus hidrologi berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mendistribusikan air secara merata di seluruh planet. Ini membantu menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan. Baik, ini adalah materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Bentuk tugasnya, kalian diminta untuk membuatkan alat pembelajaran seperti yang ibu buat di depan sini. Ini akan dipresentasikan minggu depan. Belajar baik-baik karena itu akan menjadi nilai kuis. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Adik Rio yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu.